Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ferdinand Sinaga di Ferdinand Sinaga Story. Kali ini saya nggak sendirian, saya ada teman saya. Halo guys. Nah, teman saya ini dia agak sedikit pengen tahu atau bahasa anak-anak sekarang kepo, bang. Kepo, karena buat dia, bang, temperamen itu kan. Terus pelatih mana aja bang yang berani untuk jadi pelatihnya Ferdinand Sinaga? Buat saya semua pelatih itu adalah bos. Buat saya itu pelatih itu bos dan saya harus mengikuti apapun yang diperintahkan sama pelatih. Saya mengikuti instruksi apapun, apa strategi apapun saya mengikuti. Cuman kadang saya ya keras kepala. Keras kepala kadang keras kepala untuk dia suruh begini, kadang saya tidak mengikuti. Tapi tidak mengikuti bukan berarti saya menyimpang untuk tidak membuat hal-hal yang bagus di lapangan. Saya banyak pelatih, dari mulai pelatih Pak Lukas yang menuntun saya main bola di Bandung, terus dia juga yang bawa saya untuk ke Liga Pro. Saya pindah ke Bandung, ke Persika Bandung, ada pelatih Nurdin Samsudin. Hampir rata-rata yang semua yang pelatih yang saya ikutin itu adalah punya karakter keras semuanya. Jadi mungkin saya bisa dapat dari mereka itu yang namanya pelatih berkarakter. Jadi mungkin tumbuh di saya dan saya membentuk akademi pun mengikuti dari mereka. Berarti didikannya Bang Ferdinand ini sama kayak didikannya Pak Lukas dulu berarti yang di akademi sekarang? Ya, ada sebagian yang saya ambil dari beliau, ada sebagian juga yang saya ambil dari pelatih-pelatih lain. Ada yang paling besar yang saya ambil itu dari Coach Robert. Ya, Coach Robert itu karena apa? Karena pendekatan ke pemainnya itu dia psikologis pemainnya itu bagus, dia kasih motivasinya itu dengan cara yang berbeda. Terus penyampaiannya juga. Dia tahu mana yang harus saya sampaikan dengan bahasa seperti ini, mana yang harus saya sampaikan dengan sentuhan hatinya. Gitu. Termasuk saya dulu, saya ramai sekali kemarin. Saya kalau mau pertandingan, dia selalu datang sama saya dan dia ajak berkelahi. Dia pukul saya, terus datang ke lapangan. Setelah dari lapangan dia bilang, setelah kamu dari pertandingan kamu berkelahi sama saya. Tapi dalam tanda kutip positif, dia mencoba untuk membakar semangat saya di dalam lapangan. Setelah itu saya di lapangan mencetak gol, ya nggak mungkin ya udah lah ya, udah mungkin kan dipukul kan. Ternyata sentuhannya itu bagus buat saya karena beda dengan penyampaian pemain-pemain yang mungkin India atau apa. Kalau saya kan selalu berapi-api yang dikenal dengan temperamen apa segala macam. Tapi dengan hal-hal seperti itu ya saya senang. Dan itu coba saya sampaikan ke anak-anak akademi saya dengan cara seperti itu. Tapi yang bukan saya anak-anak akademi sekarang yang saya terus, ayo berkelahi, setelah itu kamu berkelahi sama saya kalau kamu setelah apa enggak. Karena ada usia sekarang beda bang, anak sekarang sama anak zaman dulu tuh beda. Dan itu Coach Robert itu saya pakai nama dia. Ya, Robert Rene Albert, saya pakai Rene Albertnya. Itu untuk anak saya yang ketiga. Ya, dia lahir di Makassar. Anak saya yang ketiga lahir di Makassar. Saya minta izin sama Coach Robert. Coach, saya minta izin ya. Saya pakai nama Coach Robert. Maka dia kasih Robert. Saya bilang, Coach, ada nama yang lain nggak? Ya, saya bilang jangan Robertnya, Coach, bisa nggak saya pakai yang lain? Saya pakai. Saya sama istri ngobrol-ngobrol. Saya bilang, kita pakai Rene Albertnya. Jadi Rene Albert itu Rene Albert, jadi Ferdinand Albert, Rene Albert. Oh, jadi itu gabungan antara nama Bang Ferdinand sama Coach Robert. Ya.
Kalau pemain-pemain lain bilang, wah ya pakai nama pelatih supaya dimainin terus kan. Karena apa? Karena buat saya dia kedekatannya itu sangat dekat. Karena saya sama dia, kalau di lapangan kita oke masih tegang, tapi di luar lapangan kita seperti kayak bapak sama anak. Berapa tahun abang sama Coach Robert itu? Saya sama Coach Robert itu hampir 3 tahun. 3 tahun? 2016 sampai 2018 saya. Berarti 2 sampai 3 tahun lah ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sama saya. Selama 3, berarti terbentuknya abang itu selama 3 tahun? Terbentuk dari karakter ya. Karakter itu kalau karakternya terbentuknya dari Wamena. Dari Wamena saya sudah mulai terbentuk karena di sana tinggal di Wamena. Terus saya jauh, keluarga juga dari orang tua, dan di sana juga kita dari kumpulan orang-orang yang memang pemainnya memang yang keras. Oh iya bang? Ya. Jadi saya di situ dan teman-teman saya belajar dari pemain si A saya belajar karakter, si B, si C, si D, jadi saya lebih mengenal. Berarti pas di Wamena itu didikannya emang keras loh. Itu kayak didikan tentara gitu loh. Enggak, didikan bukan didikan masalah didikan kayak tentara bukan. Tapi di sana memang kita harus keras kan dalam sepak bola ini. Karena di mana kita tidak keras, kita mengalah sedikit ya posisi kita hilang. Posisi dalam bermain. Jadi kita memang harus berjuang. Apalagi di sana kita orang tua jauh, ya paling cuma lewat telepon aja. Dulu belum ada video call gitu, belum ada ya Pak? Saya lupa, 2010. Itu berarti kalau masih telepon biasa. Oh ya, telepon biasa. Masih telepon ya, masih telepon biasa. Masih telepon biasa itu. Tapi ya itulah dia. Makanya mungkin ada bagusnya juga. Jadi mengurangi karena sosial media juga dulu kan terlalu belum terlalu ramai ya, sosial media belum terlalu ramai, terus kita pergerakan di lapangan juga kita belum dibaca seolah-olah, jadi kita masih lebih Berarti dari Wamena, setelah dari Wamena ketemu coach siapa lagi bang? Saya dari Wamena 2010 ketemu sama coach almarhum Soeharno, itu salah satu yang bawa saya juga. Saya dekat juga dengan 2009 saya dari divisi divisi 1 lah. Saya divisi utama itu saya dibawa beliau ke Liga 1. Jadi salah satu pelatih yang berjasa karena setelah dipegang sama almarhum Soeharno, saya dipanggil timnas. Oh berarti dari Coach Soeharno itu saya dipanggil timnas. Dipanggil timnas, tapi sebelumnya saya pernah timnas juga di usia 20. Tapi setelah itu saya dari Wamena saya masuk timnas senior, baru turun ke SEA Games. Jadi senior dulu baru yang di bawah. Pelatih timnasnya almarhum juga, Alfred Riedel. Oh ada nama angkatan juga bang? Alfred Riedel sama. Jadi saya punya cerita apa itu bang? Cerita sama Coach Alfred. Dia pas tanya saya, orang tahu bilang saya ini Ferdinand Sinaga, tapi orang nggak terlalu mengenal yang Alfrednya. Jadi nama saya itu Ferdinand Alfred Sinaga, tapi lebih banyak orang kenal itu Ferdinand Sinaga. Atau kalau di Bandung dipanggilnya si Batak. Si Batak apa? Ya karena saya orang Batak. Oh karena orang Batak ya. Cuman pas saya masuk timnas dia bilang Ferdinand Alfred Sinaga. Dia langsung bilang saya tidak punya cucu, anak atau keponakan yang bernama Alfred di Indonesia. Saya bilang, nggak apa-apa Coach. Yang penting nama sama, berarti saya bisa dipanggil selama Coach jadi pelatih timnas, saya bisa dipanggil karena sama-sama Alfred. Yang malah dia saya tidak terima punya keponakan anak itu cucu. Ya cerita lucu sama beliau. Tapi dia pokoknya setiap pelatih yang saya dapat itu memang
pelatih yang punya karakter, visi misi bermain yang bagus. Jadi itu memang semakin membantu saya. Mereka selalu memberikan fondasi-fondasi yang bagus buat saya untuk bertahan.